Hadirin dimuliakan Allah SWT, majelis kita ini adalah majelis usaha. Yang mendengarkan adalah usaha, yang berbicara pun usaha, yaitu usaha bagaimana supaya diri kita ini ada sifat-sifat yang baik dan ada amalan-amalan yang baik sehingga dicintai oleh Allah SWT. Inilah usaha yang telah dibuat oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Usaha bagaimana manusia ini menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah SWT karena sifatnya baik dan karena amalan-amalan yang diridhai oleh Allah SWT. Namuliakan Allah SWT, semua orang usaha di dunia ini. Ada orang usaha atas benda-benda, usaha atas bangunan, usaha atas pertanian, usaha atas teknologi. Mereka usaha siang dan malam, memeras otak, memeras tenaga. Hasilnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya benda-benda ini menjadi baik, menjadi maju. Jadi maju, pertanian menjadi maju, gedung-gedung menjadi mewah dan megah, ya. Teknologi tambah hari tambah maju. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha-usaha ini, namuliakan Allah taala, walaupun bagaimana majunya, ini bukan berarti kemudian manusianya itu sendiri maju, tidak. Yang maju itu adalah bangunannya, yang baik itu adalah pertaniannya, yang baik adalah teknologinya. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka usaha atas manusia itu sendiri, bukan atas benda-benda yang di luar manusia. Karena walaupun seluruh benda-benda yang di luar manusia ini menjadi baik, tetapi kalau manusia itu sendiri tidak baik, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, manusia ini akan celaka. Karena manusia ini akan menjadi makhluk yang dibenci oleh Allah SWT, sehingga akhirnya dia akan menderita, akhirnya dia akan gagal, akhirnya dia akan kecewa. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para nabi, para rasul usaha atas manusia itu sendiri. Bagaimana manusia ini punya sifat-sifat yang baik dalam hatinya, kemudian amalan-amalan yang baik dalam zahirnya, sehingga manusia ini menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah. Kalau manusia ini sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh alam semesta, dunia dan akhirat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala maslahat buat manusia ini, kebaikan buat manusia ini. Di dunia assalamualaikum wa taala, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, akan menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang mewah, bukan menjadi orang besar, bukan menjadi presiden, tapi menjadi orang yang beruntung apapun keadaannya. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia sehat, entah dia sakit. Tapi kalau orang ini dicintai oleh Allah SWT, akan senantiasa beruntung, senantiasa beruntung. Kalau sehat, amalannya bertambah, maka dia beruntung. Kalau sakit, dosa-dosanya berguguran, maka dia juga beruntung. Kalau dia kaya, maka dia infakkan hartanya, maka dia beruntung. Kalaupun dia miskin, maka dia tidak akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Jadi assalamualaikum Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selesai seluruh masalahnya, apapun keadaan dia. Assalamualaikum Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah usaha para nabi, usaha para sahabat dulu, yang diteruskan oleh para ulama-ulama, para aulia. Usaha atas manusia itu sendiri. Bagaimana dalam hati manusia ini ada sifat-sifat yang baik. Karena amalan-amalan yang baik saja belum cukup untuk mendatangkan ridha Allah SWT, belum cukup untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Tetapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amalan yang baik yang dibarengi dengan sifat yang baik, inilah yang akan mendatangkan ridha Allah kepada hambanya. Dai yang akan ditolong oleh Allah SWT, yang akan dibela oleh Allah SWT, adalah dai yang di dalam hatinya ini ada rasa takut kepada Allah SWT.
Subhanahu wa taala. Qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa'awha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Allah bercerita mengenai para nabi dan para rasul yang diancam oleh kaumnya. Kaumnya mengancam mereka, lanukhrijannakum min ardina, kamu pasti akan saya usir dari negeri kami, kecuali kalau kamu mau kembali kepada agama nenek moyang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para nabi, lanuhlikanna adh-dhalimin, orang-orang yang mau mengusir kamu itu justru mereka lah yang akan saya usir dari dunia ini. Mereka mau mengusir kamu dari negeri mereka, ini bahasanya Maulana Umar rahimahullah, maka Allah ganti akan mengusir mereka dari dunia ini. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim, walanuskinannakumul arda min ba'dihim, kemudian kamulah yang saya akan tempatkan di muka bumi ini. Orang-orang kafir itu akan saya hancurkan, dan kamu yang akan saya tempatkan di muka bumi. Jadi bukan main-main semua malaikat. Ketika para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwahkan agama, kemudian mereka diusir, maka orang-orang yang mengusir itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pembelaan Allah yang demikian ini bukanlah hanya untuk mereka saja. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Pembelaan Allah yang demikian ini adalah untuk orang-orang yang khafa maqami, dia ini takut atas keberadaan Allah, takut atas keberadaan Allah. Wa khafa wa'id, dan dia ini takut atas ancaman-ancaman Allah. Dai yang akan dibela oleh Allah SWT, dai yang dalam hatinya itu takut kepada ancaman-ancaman Allah, takut kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dai yang seperti inilah semulaikan dai yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah bercerita mengenai Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana Ibrahim ini punya sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibrahim dijadikan asbab hidayah dan anak cucunya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan macam-macam ujian, perintah-perintah yang sangat berat. Memulaikan Allah Ta'ala, kemudian Ibrahim menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah ini. Fa'atammahunna, perintah apa saja disempurnakan oleh Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya dikerjakan, tapi disempurnakan. Lain mengerjakan dengan disempurnakan. Makanya kita ini dakwah, ada dakwah itu dakwah ya pokoknya mangkat ya. Asalkan kita yang penting dakwah ya. Ada dakwah yang disempurnakan, ada ibadah yang asal ibadah, tapi ada ibadah yang disempurnakan. Ada bayan yang asal bayan, mendengar bayan, asal mendengar, duduk paling belakang, bersandaran sambil ngantuk. Ini juga mendengar bayan juga namanya, tapi tidak menyempurnakan, tidak menyempurnakan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala keluar 3 hari, tapi daftari, umpamanya ini juga keluar juga, tapi belum disempurnakan. Keluar 4 bulan, tapi tiap hari muter telepon terus, HP dipegang terus setiap tahajud. Ini mulai kan juga keluar 4 bulan juga namanya, juga keluar 40 hari, tapi tidak disempurnakan. Kemarin ini di Mekah Maulana Faruk ini bilang,
kalau kamu keluar 4 bulan tapi terus muter HP terus, sebetulnya kamu itu baru pindah kamar di rumah kamu sendiri. Jadi sudah muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam mereka ini menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengamalkan. 4 bulan disempurnakan jaulahnya, 4 bulan taklimnya juga 4 bulan, tahajudnya juga 4 bulan, meninggalkan maksiatnya juga 4 bulan, tidak menggunjing orang selama 4 bulan, tidak melihat keburukan orang selama 4 bulan. Ya baru ini namanya sempurna soalnya. Nah ini kalau mengamalkan agama ini semuanya Allah Ta'ala, banyak orang yang mengamalkan, tapi yang menyempurnakan ini yang sedikit semuanya, yang menyempurnakan. Kadang-kadang kita ini duduk di masjid dakwah, ya, cuman dicampuri menggunjing orang, ya, dicampur menggunjing orang, ya. Maka kita ini semuanya Allah Ta'ala ya, tidak menyempurnakan, malah kita ini merusak kerja-kerja kita. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan macam-macam ujian. Fa'atammahun, kemudian Ibrahim menyempurnakan seluruh perintah itu, disempurnakan. Setelah perintah-perintah itu disempurnakan, muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'iluka linnasi imama." Sekarang kamu saya angkat menjadi imam, pimpinan bagi manusia. Memuliakan Allah SWT. Maka Ibrahim usul kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, yang jadi pimpinan jangan saya saja, tetapi anak cucu saya juga ya Allah, jadikanlah pimpinan-pimpinan. Maka Allah berfirman, ya, saya jadikan anak cucu kamu jadi pimpinan-pimpinan, tapi la yanalu ahdi dzalimin, janji ini tidak mengenai anak cucu kamu yang zalim. Kalau anak cucu kamu yang tidak zalim saja akan saya jadikan pimpinan-pimpinan. Maka saya muliakan wa ta'ala, Ibrahim alaihissalam, anak cucunya telah dipilih oleh Allah jadi nabi-nabi, rasul-rasul, pejuang-pejuang, termasuk junjungan kita yang mulia baginda Muhammad SAW dari anak cucu Ibrahim alaihissalam. Maka saya muliakan wa ta'ala, pengorbanan seseorang itu barokahnya itu sampai kepada anak cucunya sebenarnya. Jadi jangan kita ini kemudian, Masya Allah, kasihan ya anak saya tinggal 4 bulan, kasihan. Bukan. Nanti kalau kamu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak cucu kamu jadi beruntung. Bukan hanya keturunan, 7 keturunan, sampai beribu-ribu keturunan akan jadi beruntung kalau kamu menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyempurnakan dakwahnya, menyempurnakan ibadahnya, menyempurnakan muamalahnya, menyempurnakan akhlaknya. Seluruh perintah Allah SWT disempurnakan. Nah, muliakan Allah SWT, sekarang ini kita, pemikiran kita baru menyempurnakan waktu. Menyempurnakan waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini sangat penting, muliakan. Ini sangat penting juga. Tapi jangan sampai seperti santri yang di pesantren. Kamu berapa tahun di pesantren? 10 tahun, Pak. Sudah hafal berapa juz? Baru juz amma, itu pun belum lancar, Pak. Loh, bagaimana kamu? Masa 10 tahun juz amma belum lancar? Loh, saya di pesantren ini jual kopi kok, Pak, bukan ngaji. Maka sudah muliakan Allah Ta'ala, menyempurnakan waktu itu memang penting. Tetapi setelah menyempurnakan waktu, di dalam waktu itu disempurnakan amalan-amalan. Disempurnakan amalan-amalan di dalam waktu itu. Dan jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang merusakkan amalan kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Jangan sampai kita ini merusak amalan-amalan kita. Karena buat amalan ini semuanya Allah Ta'ala susah. Tapi yang lebih susah lagi, bagaimana menjaga amalan ini supaya tidak hangus, tidak rusak. Tidak rusak dengan sifat-sifat kita yang buruk, dengan kita menggunjing orang, dengan kita ini sombong,
dengan kita ini menzalimi orang, maka amalan-amalan kita ini jadi hangus. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha kita ini semulaikan. Kata Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah, usaha atas sifat. Kita ini fikir seluruh alam, kita ini musyawarah, kita ini keluar jalan Allah, kita ini dakwah, kita ini buat doa, kita ini buat seluruh amalan agama ini. Maksud tujuannya yang terpenting ini, bagaimana sifat-sifat kita ini tambah jadi baik. Tawakal kita kepada Allah tambah kuat, husnudzan kita kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah tambah kuat, cinta kita kepada Allah tambah kuat, takut kita kepada Allah SWT tambah kuat. Namanya ketundukan kita kepada Allah SWT tambah sempurna. Inilah yang dimaksud dari seluruh usaha itu. Namanya Allah. Nah, kalau orang ini sudah arahnya itu memperbaiki dirinya, sehingga dirinya tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, nggak usah disuruh, nggak usah diprogramkan, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diangkat sendiri. Namanya Allah, ini ada intan. Intan ini barang berharga. Tahu-tahu intan ini jatuh di bawah, maka orang yang melihat itu langsung diambil ini intan, ditaruh di atas, di lemari, di tempat yang baik, yang terjaga, yang terhormat. Tapi Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya ada kerikil di tempat yang terhormat. Nah, maka begitu dilihat, apa di kerikil di sini, langsung diambil, dibuang. Ya, malaikat. Ambil, dibuang. Jadi kalau orang itu memang baik, sudah pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimuliakan. Tidak usah dia mencari kemuliaan. Kalaupun dia ini mentawadukkan dirinya, meletakkan dirinya di bawah pun, nanti oleh Allah akan diambil, ditaruh di atas. Tapi kalau orang ini memang jelek, sudah dia taruh di atas, malah diturunkan lagi. Jadi semuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita ini usaha memperbaiki diri kita, memperbaiki sifat-sifat kita. Dan sifat yang sumbernya segala sifat yang baik adalah keyakinan yang sempurna kepada Allah SWT, keyakinan yang sempurna kepada baginda Muhammad SAW, keyakinan yang sempurna kepada negeri akhirat, keyakinan yang sempurna kepada kitabullah, keyakinan yang sempurna dengan adanya para malaikat depan, belakang, kanan, kiri kita, keyakinan yang sempurna kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang 6 ini. Memuliakan Allah Ta'ala, apa yang telah ditakdir oleh Allah akan terjadi juga. Apa yang ditakdir oleh Allah akan terjadi juga. Kita tidak akan bisa mengelak. Maka orang ahlul iman memuliakan, dia tidak akan membicarakan hal-hal yang sudah lalu, mengungkit-ungkit barang-barang, benda-benda yang sudah lalu. Karena yang sudah lalu itu memang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang difikirkan orang beriman itu apa yang harus kita buat sekarang. Jangan bicara yang lalu. Dan juga tidak usah bicara yang akan datang. Sekarang itulah apa yang harus kita buat. Yang akan datang kita tidak tahu. Mungkin nanti malam kita mati, sebentar lagi akan mati, nggak tahu. Sekarang apa yang harus kita buat sekarang? Karena ini penyakitnya manusia ini, Subhanahu wa ta'ala, di antaranya kadang-kadang memikirkan yang jauh-jauh, ya, 10 tahun yang akan datang, apa yang harus kita buat, ya, sampai sekarang ini tidak buat apa-apa akhirnya, ya, tahun depan saja, ya, bulan depan saja, ya, amalan ditunda-tunda, bulan depan, tahun depan, bahkan jam yang akan datang ini kita tidak tahu apa yang telah ditakdir oleh Allah untuknya. Yang penting kita pikirkan apa yang harus kita buat sekarang. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumber dari segala kebaikan adalah keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang sempurna kepada kudrat Allah yang berkuasa atas segalanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah mengendaki sesuatu, maka Allah berfirman kun, jadilah, maka jadi. Allah menciptakan yang besar, Allah menciptakan yang kecil dengan cara yang sama. Allah berfirman jadilah, maka jadi. Menciptakan alam semesta yang besar ini, menciptakan semut yang kecil, sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecil, yang besar, sama saja, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh para ulama, seorang raja dengan seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala
sama saja. Kalau Allah menghendaki bisa raja ini membunuh nyamuk, bila Allah menghendaki bisa saja nyamuk ini membunuh raja. Berapa banyak raja yang mati sebab nyamuk? Termasuk Raja Iskandar Dzulqarnain yang kekuasaannya hampir seluruh dunia. Beliau ini meninggal gara-gara digigit nyamuk saja, semalekan. Gigit nyamuk, sakit panas, mati dia. Jadi semalekan Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berkuasa. Semua makhluk tidak bisa buat apa-apa. Orang besar, orang kecil, orang jauh, orang dekat, orang yang mencintai kita maupun orang yang membenci kita, semuanya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena taala, maka orang yang beriman tidak terkesan dengan kawan, tidak terkesan dengan lawan. Itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Datang lawan, Namrud datang, beliau tidak terkesan. Hasbunallah, cukup Allah saja. Datang teman, Jibril datang, tidak terkesan. Hasbunallah, cukup Allah saja. Oleh karena taala, bila Allah menghendaki, maka teman bisa jadi musuh, bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Allah membolak-balikkan hati manusia menurut kehendaknya. Jangan kita ini membanggakan diri, wah teman saya banyak, pengikut saya banyak. Kalau Allah menghendaki, dalam seketika juga akan bujar semua, tidak akan pergi semuanya. Kalau Allah menghendaki, maka semua akan datang semua. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa buat apa-apa. Nafikan makhluk. Apa saja makhluk itu? Makhluk itu kata para ulama seperti lampu-lampu listrik ini. Yang besar, yang kecil, 1000 watt, 1 juta watt sama saja. Kalau tidak dikirim setrum, nggak bisa nyala, nggak bisa nyala. Bukan kalau lampunya besar, kemudian tanpa setrum bisa nyala, tidak. Ini lampu kecil, ya. Tanpa setrum bisa nyala juga tidak, sama aja. Besar kecil, tidak ada setrum nggak bisa nyala. Begitu juga makhluk ini semua, yang besar, yang kecil, tanpa pertolongan Allah tidak bisa buat apa-apa. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa buat apa-apa. Yang itu namanya orang kaya, yang namanya itu orang miskin, ya. Namanya raja, namanya rakyat, di depan Allah SWT tidak ada yang bisa buat apa-apa. Cuman manusia ini kebanyakan salah paham. Kebanyakan salah paham karena tidak mau berpikir, akhirnya salah paham. Dikira makhluk itu berjalan sendiri-sendiri tanpa ada yang mengendalikan. Tidak, makhluk itu hakikatnya tidak ada. Hakikatnya makhluk itu tidak ada, hanya diadakan saja. Maka seorang ulama mengatakan, kalau ada orang mengangkat pedang di depan kamu, jangan kamu takut, karena pedang ini tidak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh tangan. Dan kamu jangan takut sama tangan itu, karena tangan ini juga tidak bisa digerakkan kecuali kalau diperintah oleh otak. Dan otak ini pun kamu jangan takut dengan otak. Otak ini juga tidak bisa bergerak kecuali kalau oleh Allah dikasih nyawa itu, manusia itu. Maka yang kamu perhatikan itu yang ngasih nyawa itu, yang ngasih nyawa itu, yang ngasih kekuatan kepada manusia sehingga dia berpikir, yang mengasih kekuatan kepada manusia sehingga dia bergerak, yang mengasih kehidupan kepada manusia. Itulah yang semestinya kamu takuti. Jangan kamu takut kepada manusianya itu. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka satu hari datang orang kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Orang tadi marah-marah. Maka teman-temannya Nabi Daud, sahabat-sahabat Nabi Daud sudah bangkit mau menghajar orang ini. Tapi Nabi Daud mengatakan jangan-jangan. Ini sebetulnya bukan masalah antara dia dengan saya. Wong saya ini juga nggak kenal kok sama dia ini. Ya. Ini masalahnya ini bukan antara dia dengan saya. Ini masalahnya ini antara saya dengan Tuhanku. Mungkin saya ini punya kesalahan kepada Tuhanku sehingga Allah mengirim orang untuk mencaci maki saya ini. Sudah, langsung beliau pergi ke kamar, beliau sholat. Belum selesai sholat, mulaikan orang yang mencaci maki tadi sudah nangis-nangis minta maaf kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini kita ini belajar bersikap tuh seperti itu. Ini namanya sikapnya orang-orang yang sudah tawajuhnya, hatinya, pandangannya itu kepada Allah SWT. Nah ini yang kita cari sebenarnya.
Kalau kita ini politik-politikan, akeh tunggale ombyoan, ya. Akeh wong tunggale ombyoan, ya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari ini semulaikan Allah taala bagi memandang segala sesuatu itu dengan hati iman, dengan keyakinan. Kalau memandang itu cuma melihat zahirnya saja, itu seperti pandangannya binatang semulaikan. Ya. Kalau binatang tuh melihat apa-apa zahirnya saja yang dilihat. Kerbau masuk di kebun, lihat hijau-hijau, dia yang langsung timbul syahwat dia, timbul gairah dia untuk makan ini yang hijau-hijau tadi. Dia tidak peduli ini punya siapa, ini bagaimana akibatnya, siapa yang menanam. Dia tidak berpikir seperti itu. Gejolak nafsunya timbul, dia langsung dimakan itu hijau-hijau itu. Baru setelah pemilik kebun datang memukul kepala dia semulaikan, baru kau oleh tiba ini, kau oleh. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang memandang cuman materi saja semulaikan, tidak diteruskan kepada siapa pemiliknya, siapa yang menggerakkan ini, siapa yang menciptakan ini, maka semulaikan Allah taala, maka pandangan dia ini masih seperti pandangannya kerbau tadi semulaikan. Maka semulaikan Allah Subhanahu wa taala, pandangan kerbau ini harus disembelih, harus dihilangkan pemandangan secara kerbau ini. Kita ingin memandang alam semesta ini sebagaimana pemandangannya para nabi, para rasul alaihissalam, pemandangannya orang-orang ahlul iman. Dunia ini milik Allah, dikendalikan oleh Allah. Segala sesuatu yang terjadi mesti dengan kehendak Allah SWT. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya aku ciptakan segala sesuatu dengan satu ketentuan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan kepada kudrat Allah, keyakinan kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mesti di dalamnya ada kebijaksanaan. Nah, mulaikan Allah taala, iblis itu tahu kudrat Allah, tapi tidak tahu hikmah Allah. Sehingga ketika mendapatkan perintah Allah, dia menentang, dia menentang. Jadi mulaikan Allah taala, kalau orang itu sudah yakin kepada Allah, terhadap kudrat Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini belum cukup. Harus dia ini juga punya keyakinan yang benar kepada Al-Hakim, hikmah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu menerima perintah-perintah Allah itu dengan senang, dengan ridho, ya. Jangan sampai terjadi seperti iblis. Ketika diperintah hormat kepada Adam alaihissalam, maka dia menentang. Alasannya, saya ini lebih baik kok suruh hormat. Saya ini dari api, Adam dari tanah. Bagaimana saya bisa hormat? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api. Jadi iblis itu tahu kalau yang menciptakan dia ini Allah itu tahu. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Adam ini engkau ciptakan dari tanah. Masa saya suruh hormat? Coba semulaikan Allah taala. Maka semulaikan Allah taala, iman kepada Allah, iman kepada kudrat Allah, iman kepada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah. Sehingga sikap kita kepada Allah ini menjadi sikap yang benar, sikap yang benar. Perintah Allah kita terima dengan ridho, karena ini perintahnya yang maha kuasa, perintahnya yang maha bijaksana, perintahnya yang maha rahman, perintahnya yang maha rahim. Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya. Bagaimana Ibrahim bisa menjalankan perintah ini sebenarnya? Karena Ibrahim punya kefahaman yang benar. Ini yang menyuruh, ini yang maha rahman, yang meletakkan rasa sayang dalam hati saya kepada anakku ini juga Allah juga. Tentu Allah itu lebih tidak bisa dibayangkan bagaimana sayangnya kepada hambanya. Kalau saya ini sampai tidak mau menyembelih ini, sama aja dengan saya itu ngaku lebih sayang kepada anak saya melebihi yang menciptakan segala yang sayang. Ini kualik. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim ini perintahnya yang maha kasih sayang. Maka bukan karena alasan kasih sayang beliau menolak perintah, tidak. Ini yang merintah ini yang maha kasih sayang.
Kita ini kadang-kadang mau naskil orang untuk agama, kasihanlah dia ini. Misalkan di duit masukkan metu sisan, ya. Mesak nih, ya. Loh, kowe iki kleru kowe, ya. Kleru, ya. Berarti iki rumangsa luweh welas ngungkuli sing maha welas, ya. Ngrasa luweh welas ngungkuli sing maha welas. Iki terus piye iki? Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Beragama ini perintahnya yang maha kasih sayang, yang maha bijaksana, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Oleh karena itulah semulaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kita terima dengan ridha, dengan senang, dengan gembira. Walaupun zahirnya perintah itu semulaikan Allah taala sangat menyusahkan kita. Tapi kita ridha, kita senang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang datang pada dokter, maka diputus oleh dokter itu harus dibedah perutnya, maka dia ini ridho, bahkan dia siap membayar 5 juta supaya perutnya dibedah. Bagaimana ini malaikatnya? Perutnya dibedah malah suruh bayar. Karena malaikat Allah Ta'ala dia punya husnudzon, punya baik sangka kepada dokter ini. Oh, dokter ini punya pengalaman, punya sayang, punya begini, ya. Maka dia ini ridho dengan keputusan-keputusan dokter tadi, walaupun zahirnya sangat mengerikan. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, begitu juga orang beriman menerima perintah Allah SWT dengan sangat gembira sebenarnya, dengan sangat gembira. Bahkan menjalankan perintah ini dengan semangat, kalau suruh bayar pun siap, ya, suruh bayar pun siap. Maka dulu ini para sahabat ini mulai kan kalau mau mendengarkan taklim-taklim dari Nabi, maka disuruh mengeluarkan uang dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Jadi para sahabat diperintah oleh Allah, kalau kamu mau mendengar sabda-sabda Nabi, sedekah dulu. Sedekah dulu. Ini para sahabat ini sehingga ini Masya Allah menyiapkan uang banyak sekali untuk sedekah biar bisa mendengarkan sabda-sabda Nabi alaihissalam. Jadi kudune bayar. Ora kok nglakoni agama iku disurung-surung, diikram, mboten. Kudune iki bayar nglakoni agama iki. Ya. Kudune bayar. Wis seneng kaya dene wong dibedah wetenge niku wae. Ngene. Dibedah wetenge bayar. Ya. Diketok sikile malah kon bayar. Ya. Masya Allah. Ini sing ngongkon dokter kita niki nompo, ketok sikile bayar nompo. Nenek kita niki diperintah oleh Gusti Allah, kudune langkung malih nompo, kudune ngoten. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada kudrat Allah, kepada hikmah Allah, kepada keagungan Allah, kepada keindahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang lebih kita cintai, lebih kita agungkan, yang lebih kita ingat-ingat selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau keindahan seluruh benda-benda yang ada di dunia ini semulaikan dikumpulkan menjadi satu dibandingkan dengan keindahan surga, tidak ada apa-apanya. Kalau seluruh keindahan surga ini malaikat dikumpulkan menjadi satu, dilipat gandakan juta-juta kali, triliun-triliun kali, sampai tidak ada batasnya dibandingkan dengan keindahan penciptanya, keindahan Allah SWT, maka sama-sama sekali tidak bisa dibandingkan. Itu sunnah malaikat Allah Ta'ala. Kenapa orang itu cinta kepada makhluk? Karena dia belum kenal kepada Allah SWT. Kenapa orang itu cinta kepada dunia? Karena belum pernah melihat akhirat. Bukan karena dunia ini terlalu indah. Angel zuhud ning dunia itu angel. Angel itu mergo urung roh akhirat, jadi gampang wae. Angel itu mergo durung roh akhirat. Nek umpama manusa niki sumber akhirat, Pak, dikai dunya gratis mboten purun. Seperti Nabi alaihissalam. Nabi ini orang yang sudah pernah tahu akhirat, maka ketika ditawarkan dunia dengan segala isinya, beliau tidak mau. Ini dalam hadis yang sahih. Kalau engkau mau ya Muhammad, gunung-gunung akan saya jadikan emas, dan kemana saja kamu pergi, nggak usah kamu pikul, kemana saja kamu pergi, dia akan mengikuti kamu. Tapi Nabi itu nggak mau. Nabi mengatakan, ya Allah, saya ingin sehari lapar sehingga saya bisa merengek-rengek kepada engkau, sehari kenyang sehingga aku bisa bersyukur kepada engkau.
Masya Allah. Mulaikan Allah Ta'ala ini menunjukkan mulaikan banyaknya fasilitas itu bukan malah memudahkan amal. Kadang-kadang fasilitas banyak malah menyulitkan amal, malah menyulitkan amal. Maka Nabi itu tidak suka dengan banyaknya fasilitas. Sidik lah, beniso nangis. Biar saya sehari lapar bisa merengek-rengek kepada engkau, sehari kenyang bisa bersyukur kepada engkau. Memulaikan Allah Ta'ala. Ini yang disontohkan oleh pimpinan kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Memulaikan Allah Ta'ala. Maka kalau iman yang benar kepada Allah, iman yang benar kepada Rasul, iman yang benar kepada akhirat, ini semua ada dalam hati seseorang, maka akan berubah. Sifat-sifatnya itu akan berubah. Sifat dalamnya itu akan berubah. Timbul sifat tawakal, bergantung hanya kepada Allah SWT saja. Ya, diceritakan oleh para masyayikh kita semulaikan dulu di Nizamuddin. Jadi Nizamuddin ini semulaikan itu nama orang, sebetulnya nama orang, nama seorang ulama, namanya Nizamuddin ya. Maka Syekh Nizamuddin ini Masya Allah ya, beliau itu begitu berpengaruh dalam masyarakat sehingga sampai segala lapisan itu datang kepada beliau, sehingga raja itu merasa iri ya. Bahkan dapat laporan-laporan kelihatannya ini Syekh Nizamuddin ini nggak ada ketaatan yang benar kepada raja, sehingga raja itu marah ya. Tetapi beliau ini tidak punya alasan bagaimana untuk bisa menghukum Syekh Nizamuddin ini. Alasannya apa? Dia nggak salah apa-apa. Akhirnya dia berpikir, tanya sama pengawal-pengawalnya, apa ini? Bagaimana supaya menjerat Syekh Nizamuddin itu supaya bisa dihukum, itu bagaimana caranya? Oh, saya ada usulan ya, saya ada usulan. Apa? Syekh Nizamuddin itu biasanya kalau tengah hari itu mesti tidur qailulah ya. Dan waktu itu dia tidak bisa diganggu oleh siapa saja. Maka kamu panggil ke istana pas waktu tengah hari, nanti dia akan mesti nggak mau dia ya. Dan nanti kita bisa hukum dia ya. Ini sudah menunjukkan menentang raja ya. Maka raja pun kirim surat, besok kamu tengah hari harus datang ke istana saya, kalau tidak hukuman berat menunggu kamu. Nah, maka Syekh Nizamuddin membaca surat tadi, beliau mengatakan hasbunallah, cukup Allah saja ya. Cukup Allah saja. Maka beliau berjalan seperti biasa. Dan waktu tengah hari besoknya waktu dipanggil itu beliau tidur. Nah, maka santri-santrinya ketakutan, Syekh jangan tidur Syekh. Kenapa? Ini kan dipanggil raja tengah hari ini. Biar diurus oleh Allah. Tidur siang ini sunnah Nabi katanya. Tidur siang ini sunnah Nabi. Urusan raja biar diurus oleh Allah. Beliau tidur aja. Bangun tidur, tahu-tahu ada pejabat kerajaan datang kepada Syekh Nizamuddin. Syekh, raja mati Syekh. Raja mati. Masya Allah. Menurunkan Allah Ta'ala. Bagaimana orang itu kalau ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan cukupi dia soalnya. Maka saya menunaikan Allah Ta'ala. Ya, di antara cara supaya ada sifat tawakal, kalau keluar jangan bawa HP. Ini di antara caranya. Nah, ya. Maka dalam waktu keluar itu, apalagi sudah akhir-akhir, di dalam hati itu deg-degan. Saya kok mimpi nggak enak, apa anak saya sakit? Ini setannya itu datang mulai kan? Ya, saya jelas ini, mungkin anak saya sakit ini, mungkin istri saya sakit. Ya. Tapi kalau ditahan, saya serahkan sama Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Doa. Tetapi kalau kita ini ada HP, tak teleponnya lah. Oh, nggak apa-apa, sudah tidur aja. Ya, nggak jadi sholat, tidur aja. Ya. Tapi kalau nggak bawa HP, kok hatinya nggak enak, sholat, doa, ya Allah selamatkan istri saya, ya Allah selamatkan anak saya, ya Allah ya. Doa, menangis ya. Timbul sifat tawakal ya. Maka saya mulaikan Allah Ta'ala. Ini ceritanya para masyayikh, saya mulaikan ini cuman menirukan saja saya ini. Jangan nanti diceritakan di tempat-tempat,
Nah, itu kan ngomongnya orang pemboro apa? Ya. Mengharamkan perkara yang halal. Ya, nah. Ini bukan mengharamkan perkara yang halal, kan bukan. Ini kan belajar tawakal, bukan mengharamkan yang halal. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting kita usahakan memulaikan. Karena kita ini usaha ini semua memulaikan. Masya Allah, yang kita hadapi sekarang ini bukan main-main memulaikan. Yang kita hadapi ini kebatilan yang dipimpin langsung masih hidup pimpinannya, yaitu iblis laknatullah alaih, yang telah menyebar di seluruh alam. Namulaikan wa ta'ala. Dan iblis itu pengalamannya jutaan tahun sudah, mulai dari langit sampai bumi dia tahu semua. Nah, kalau kita ini tidak ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah, bagaimana kita akan bisa menghadapi ini kebatilan-kebatilan yang sudah merajalela di mana-mana, di rumah-rumah, di seluruh alam ini semuanya. Maka Assalamualaikum wa ta'ala, kekuatan kita ini apa? Nggak ada punya kekuatan apa-apa. Namulaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali bila ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Assalamualaikum, seseorang telah bertanya pada Syekh Yusuf rahimahullah, Syekh, ini dakwah berjalan seperti semut, Syekh, sedangkan kebatilan berjalan seperti pesawat terbang. Bagaimana kita bisa sukses, Syekh? Mata yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Bagaimana bangunan bisa selesai? Yang satu ini membangun, yang satu ngebruk nih, yang satu merobohkan. Bagaimana bisa selesai? Satu membangun, satu merobohkan. Bagaimana bisa selesai? Yang lebih parah lagi, satu membangun, 1000 yang merobohkan. Lebih tidak mungkin lagi selesai. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh Yusuf rahimahullah beliau mengatakan, kita ini usaha dakwah ini bukan seperti itu. Kita bukan balapan dengan orang-orang ahlul batil, bukan. Tetapi kita ini usaha kepada Allah sampai Allah menerima usaha kita. Kalau nanti Allah sudah menerima usaha kita, Allah akan hancurkan kebatilan dengan kodratnya, bukan dengan kita. Nah, jadi usaha kita ini hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sampai Allah itu menerima kita jadi asbab hidayah. Taklim sampai Allah itu menerima kita sebagai asbab hidayah. Ibadah sampai kita ini diterima oleh Allah sehingga jadi asbab hidayah ibadah kita. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ceritanya dakwah itu aneh, mulaikan. Ceritanya dakwah itu dimulai orang satu, sungguh-sungguh, tiba-tiba jadi ribuan orang, jadi jutaan orang. Bukan karena mufakatnya orang satu kampung kemudian dakwah bangkit, tidak. Ceritanya dakwah tidak seperti itu. Allah mengirim orang itu satu, cuman satu aja, ya. Dan semua orang kampungnya nggak setuju semua, cuman satu aja Allah kirim itu. Para nabi, para rasul dikirim satu-satu semua. Nah, mulai karena Nabi Musa itu kok 2, satu juga Nabi Musa itu. Kemudian doa kepada Allah, kasih teman. Doa kepada Allah satu, asalnya Nabi Musa aja sendiri dikirim oleh Allah. Kemudian doa dapat teman. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria cuma satu aja, ya. Kemudian doa kepada Allah kasih anak, Nabi Yahya jadi 2. Jadi dai itu asalnya satu saja. Tapi ketika satu ini doanya diterima oleh Allah, jadi 2, jadi jutaan manusia, jadi asbab hidayat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka katanya para manusia kita usaha dakwah bukan supaya dibenarkan oleh orang-orang, tapi kita ini usaha dakwah supaya kita ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan supaya diterima oleh orang-orang, tapi supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menerima, nanti orang-orang dijadikan oleh Allah menerima juga. Maka dalam satu hadis dikatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka Allah akan panggil Jibril alaihi wassalam, "Hai Jibril, saya telah mencintai fulan, cintailah dia." Kemudian Jibril memberikan pengumuman di langit, "Hai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan, maka cintailah dia." Kemudian wa wudi'a lahul qabul fil ard, kemudian orang-orang di bumi pun ikut mencintai dia. Jadi ini usaha kita ini begitu semuanya. Kalau orang sudah diterima oleh Allah,
nanti dicintai oleh para malaikat. Kalau sudah dicintai oleh malaikat, nanti mahalahnya hidup semuanya. Dan apa kok mahalai urung urip? Mungkin bagi gak patah disenengi karo malaikat. Lah kenapa kalau mboten senengi udut terus? Malaikat ini kali mbako mboten seneng, Pak. Gitu. Kali mbako mboten seneng, gitu. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala ini aku. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, orang-orang yang maksum pun merasa bersalah. Nah, malaikat. Bagaimana pula kita, malaikat? Maka malaikat, para ulama mengatakan salah yang paling besar ketika kamu tidak merasa bersalah. Salah yang paling besar ketika kamu tidak merasa bersalah. Ya kuwi sing paling gede salah. Aku ki salah apa toh? Ya kuwi salahmu. Tak salah apa? Ya kuwi salahmu. Jadi kalau orang sudah mengatakan saya ini salah apa? Ya itu salahnya. Namulakan Allah Subhanahu wa taala, maka man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang terus-menerus istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kelonggaran dari setiap kesusahannya. Istighfar. Ini orang merasa bersalah, orang merasa banyak dosanya. Ini termasuk semulaikan Allah Ta'ala sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa ini banyak salah, saya ini banyak salah, saya ini banyak salah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang sudah merasa banyak salah, banyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai dia. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sifat-sifat dalam yang kita usahakan, mulaikan. Bagaimana supaya merubah sifat-sifat dalam ini, mulaikan? Sudah menjadi sunnatullah, mulaikan. Sifat-sifat itu akan berubah kalau kita ini membuat suasana berubah, membikin lingkungan yang berubah, bikin suasana dakwah, suasana taklim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat, akhlak. Maka dalam suasana itulah semulaikan kita ini akan berubah menjadi tambah baik. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, sebagian adonan roti kalau dimasukkan dalam oven, dalam suasana oven, maka dia ini semulaikan Allah Ta'ala akan menjadi roti. Tapi kalau tidak dalam suasana oven, ditaruh di gelas saja atau ditaruh di tempat yang lain, mungkin dia ini akan malah jadi busuk, malaikat. Maka semulaikan Allah SWT, kita membuat suasana, suasana dakwah, suasana taklim wa ta'alum, suasana zikir ibadah, suasana khidmat, suasana akhlak, suasana pengorbanan. Ini semulaikan Allah Ta'ala, ini diantara syarat supaya semulaikan Allah Ta'ala terjadi perubahan dalam sifat-sifat batin kita ini. Tapi ini belum mesti juga. Kadang-kadang orang dalam suasana baik juga tidak bisa jadi baik. Memang manusia ini makhluk yang aneh, gitu. Dalam suasana baik ada bisa juga tidak jadi baik. Seperti Abdullah ibn Ubay, orang-orang munafik di Madinah, dalam suasana baik di Masjid Nabawi, di Madinah Al-Munawwarah, tapi mereka tidak jadi baik. Coba semulaikan ini, maka kebaikan manusia ini bukan hanya dari suasana semulaikan, tapi kebaikan manusia ini semulaikan karena ada hidayah datang dari Allah kepada dia. Maka perlunya kita ini senantiasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan hidayat, ya Allah berikan hidayat, ya Allah berikan hidayat. Karena semulaikan Allah tanpa hidayat, suasana-suasana yang baik pun bisa hasilnya tidak baik. Suasana yang sama, hasilnya tidak sama. Ada orang pergi ke toko semulaikan, hasilnya nanti berbeda-beda. Dan ini semulaikan Allah SWT, di antara asbabnya itu karena niatnya berbeda-beda. Ada orang pergi ke toko, ya, niatnya beli, maka dapat barang. Ada pergi ke toko semulaikan Allah Ta'ala, niatnya cuma lihat-lihat, ya dapat lihat-lihat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, ada orang pergi ke toko niatnya nyolong, maka akhirnya dia masuk penjara, ya. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka niat dalam setiap amal semata-mata mencari ridha Allah SWT, mencari ridha Allah SWT. Di amal yang sama, ya, suasana yang sama, karena niatnya berbeda, maka hasilnya jadi berbeda. Mufti Zainal Abidin rahimahullah, beliau mengatakan,
Saya pergi ke Nizamuddin ini sudah beribu-ribu kali. Sejak kecil sudah pergi ke Nizamuddin. Dan saya dikasih tahu oleh para masyayikh, kalau kamu pergi ke Nizamuddin, niatnya supaya kamu ditambah kefahaman oleh Allah kepada agama. Maka saya pergi ke Nizamuddin dengan niat itu. Maka saya rasakan setiap saya masuk ke Nizamuddin mesti dapat pemahaman baru, mesti dapat tambahan ilmu saya. Mesti ada saja kalimat-kalimat, kata-kata hikmah yang belum pernah saya dengar. Karena niat beliau begitu itu. Niat beliau begitu itu. Maka oleh Allah SWT juga dituruti menurut niatnya. Ada orang pergi ke Nizamuddin, tapi ditanya, bagaimana? Apa hasilnya, kesannya di Nizamuddin 2 bulan? Ya sama saja, yang ini 6 sifat di sana itu yang dibicarakan. Ya. Sama juga dengan di Surabaya, sama. Ya kan? Jadi Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak ingin menambah kefahaman, akhirnya sampai di sana 2 bulan juga tidak dapat kefahaman apa-apa. Bahkan biasanya orang ini kalau sudah tidak ingin menambah kefahaman, maka dia ini akan mudah jadi orang yang malas ya. Dalam majelis dakwah mereka ini senantiasa senang tidur ya. Ini karena sudah tidak ingin tambah kefahaman. Maka dalam kitab tafsir namanya Ruhul Bayan, maka diceritakan bahwa iblis itu mengirim orang-orangnya, mengirim setan-setan untuk menggoda orang. Nanti laporan, dan laporannya itu yang paling disuka itu 2. Laporan, saya sudah menggoda orang ini sampai dia begini, sampai dia membunuh, sampai dia berbuat ini. Maka iblis bilang, ya baik, cuman gitu aja ya. Tapi nanti kalau ada laporan, ini laporan saya menggoda orang ini sehingga dia ini tidur dalam majelis bayan, maka dia ini senang sekali, iblis langsung dirangkul nih setannya. Bagus. Ini hebat ini ya, baru hebat mereka. Ini ceritanya para ulama, bukan hadis mereka. Tapi ini nggak tahu dari mana itu cerita itu mereka. Tapi ini ditulis dalam kitab itu mereka. Kemudian laporan yang paling menyenangkan iblis yang kedua mereka. Kalau ada laporan, saya telah menggoda fulan sehingga dia bertengkar satu sama lain. Ini langsung iblis itu juga bangkit, bagus, dirangkul ini setan ini sama mereka. Ya, kan? Jadi yang paling disenangi oleh setan itu 2, orang ngantuan, sama orang yang suka bertengkar. Jadi paling senang iblis ini. Ya, kan? Karena Subhanahu wa ta'ala ini kalau kita renungi ada benarnya gitu Subhanahu. Karena orang itu Subhanahu wa ta'ala ini orang sudah jauh-jauh datang dalam majelis agama, majelis dakwah. Ini kalau melek nanti bahaya buat iblis ini. Nanti kalau melek dia akan berpikir mengenai agama. Kalau satu orang sudah berpikir mengenai agama ini, dia akan bangkit untuk agama, bisa beribu-ribu orang jadi baik, bahkan bisa berjuta-juta orang jadi baik gara-gara satu orang yang melek ini. Maka iblis usaha bagaimana supaya orang ini tidur ini ya. Satu majelis Subhanahu wa ta'ala, orangnya itu cuma 5 saja. Yang bayan di situ Syekh Ashraf Ali, gurunya Syekh Ilyas. Bayannya ini begitu semangat dan begitu panjang sekali, padahal yang mendengarkan cuma 5 orang. Maka seorang ulama yang lewat di situ tuh heran, Syekh, ini yang mendengar cuma 5 orang saja kok semangat sekali ya, dan panjang sekali. Maka Syekh Ashraf Ali itu beliau mengatakan, jangan kamu lihat 5 orang ini, 1 orang saja kalau betul-betul memahami apa yang saya katakan ini, nanti bisa membuat perubahan untuk berjuta-juta orang katanya. Dan ternyata Subhanahu wa ta'ala di antara 5 orang itu ada anak muda yang akhirnya merubah jutaan orang, Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah. Jadi jangan kita ini, Pak, mahalah saya ini cuma 1 orang, Pak ya. Sehingga kita ini bicara itu loyo, ini cuma 1 orang ya. Loyo ya, cuma 1 orang ya. Lah 1 orang ini Subhanahu wa ta'ala kalau sungguh-sungguh di belakang 1 orang ini bisa jadi ribuan orang. Nah, Subhanahu wa ta'ala ini semua orang yang berkumpul di sini asalnya 1 orang mereka. Usaha agama di Indonesia dari Sabang sampai asalnya 1 orang. Usaha di India, di Pakistan asalnya 1 orang mereka. 1 orang ini sungguh-sungguh akhirnya diberkati oleh Allah SWT sehingga menjadi ribuan orang, ratusan ribu orang mereka. Maka kita ini jangan kemudian
Kalau bicara dengan satu orang itu loyo, kalau bicara dengan banyak orang semangat. Ini tandanya kita ini tidak tahu nilai seorang manusia, sebenarnya kan. Nilai seorang manusia. Kita tidak tahu. Maka saya mulaikan sering para masyayikh memberikan misal, satu biji mangga, jangan kamu anggap satu biji mangga ini kalau kamu pelihara bisa, masya Allah, jadi hutan mangga. Jadi hutan mangga. Bahkan ini satu biji mangga ini kalau kamu pelihara nanti bisa jadi pesawat terbang, bisa jadi istana-istana, bisa jadi mobil-mobil. Loh, masa iya? Kalau dipelihara jadi ribuan mangga, bisa dijual, belikan mobil, ya, bisa dibelikan pesawat terbang, ya. Ini biji mangga, ini bukan biji mangga, ini pesawat terbang ini, ya. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini dakwah itu harus dengan rasa seperti itu, semuanya. Bicara dengan satu orang, kita tidak tahu, mungkin satu orang ini akan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga satu orang ini akan jadi asbab hidayat untuk ribu-ribu orang, untuk juta-juta orang. Kita tidak tahu, memuliakan Allah Ta'ala. Maka dakwah dengan 1000 orang, dengan satu orang, ya, dengan semangat yang sama, dengan keikhlasan yang sama. Nah, itulah orang-orang yang akan sukses, semuanya. Dulu di India, semuanya, ceritanya para masyayikh, ada seorang ulama namanya Athaullah Al-Bukhari. Itu zaman Syekh Muhammad Ilyas, sebelum Syekh Muhammad Ilyas, tapi masih pernah berjumpa dengan Syekh Ilyas, ya. Tapi sudah tua sekali. Beliau ini masya Allah, kalau bayan ini semuanya kan, sekali bayan saja ini ratusan orang Hindu, bahkan kadang-kadang ribuan orang Hindu pada masuk Islam. Ini Athaullah Al-Bukhari itu luar biasa bayannya. Dan kalau bayan ini luar biasa, kadang-kadang beliau ini bayan mulai habis isya sampai subuh, habis subuh sampai zuhur. Dan orang itu nggak ada bosan-bosannya mendengar bayan beliau ini. Athaullah Al-Bukhari ini. Satu hari beliau ini bayan, ribuan orang yang mendengar. Setelah selesai bayan, oleh kan, tiba-tiba datang satu orang. Syekh, saya ketinggalan, Syekh. Kamu dari mana? Saya dari tempat yang jauh, saya datang ke sini untuk mendengar bayan. Ternyata bayan sudah selesai. Nah, nggak apa-apa, kamu duduk, saya akan bayan lagi persis seperti tadi. Persis seperti tadi. Ini semulaikan Allah Ta'ala. Ini Syai'atullah Al-Bukhari. Ini semulaikan Allah Ta'ala. Lah, orang-orang yang seperti ini semulaikan, orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses. Karena dia tahu nilai amalan dan nilai siapa orang yang dihadapi itu sebenarnya. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, orang yang sukses dalam pertanian, orang yang tahu nilainya sawah sebenarnya. Orang yang sukses dalam pabrik, orang yang tahu nilainya pabrik. Begitu juga semulaikan Allah Ta'ala, orang yang sukses dalam dakwah, orang yang tahu nilainya manusia ini. Manusia ini barang mahal, mulaikan. Manusia ini anak cucu Adam alaihissalam, anak cucu seorang nabi dan rasul. Manusia ini adalah umat yang mulia baginda Muhammad SAW. Manusia ini calon raja-raja di surga Allah, atau akan calon menjadi intip-intip di neraka Allah SWT. Jadi kita ini mementingkan orang ini, bukan ini orang iswong desa, iswong apa, kalau ada penting, ini orang penting, ini orang tidak penting, mulaikan Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang berpikiran seperti itu, dia tidak sukses dalam dakwah itu semuanya. Anggap semua orang ini sangat-sangat penting. Orang yang kelihatannya tidak penting ini pun sangat penting, karena ini akan jadi raja di surga atau akan digantung di neraka. Maka ini sangat penting ini orang ini. Orang ini sangat penting, apalagi orang yang memang sudah penting. Memang sudah penting, mulaikan Allah Ta'ala. Banyak tokoh-tokoh masyarakat ini kita perhatikan juga mereka. Kalau kita baca Hayatus Sahabah jilid pertama itu, bagaimana Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu bersama orang Ansor, As'ad ibn Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bergerak di Madinah Al-Munawwarah selama 1 tahun. Bergerak, masya Allah, di kebun-kebun, di sumber-sumber air di Madinah. Mus'ab ini orang Muhajirin, kemudian As'ad ini orang Ansor, bergerak. 2 orang, 1 orang Muhajir, 1 orang Ansor, bergerak. Masya Allah, di Madinah. Di antara arah gerak daripada 2 orang ini, memikirkan tokoh-tokoh Madinah, ya. Maka As'ad mengatakan kepada Mus'ab itu, Usaid ibn Hudair, Usaid ibn Hudair ini tokoh ini, kalau dia masuk Islam akan banyak yang masuk Islam, ya. Ustukillah, kamu bersungguh-sungguh tawajuh kepada Allah dalam
dalam menghadapi Usaid. Usaid masih kafir malaikat waktu itu. Maka ketika Usaid datang dengan marah-marah kepada Mus'ab, apa ini kamu buat apa ini? Mengganggu ketentraman di kampung saya ini, katanya Usaid. Maka Mus'ab mengatakan, Tuan, apakah tidak lebih baik kalau Tuan duduk dulu, kemudian Tuan dengar apa yang saya ceritakan. Kalau Tuan setuju, ya Tuan ambil. Kalau Tuan tidak setuju, ya nggak apa-apa, tapi dengarkan dulu. Oh bagus, katanya Usaid, bagus, maka didengarkan. Kita dengarkan, langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam nih Usaid, masya Allah. Kemudian Usaid mengatakan, mikir tokoh yang lain juga. Ini ada Sa'ad ibnu Mu'ad, ini tokoh ini akan saya bawa ke sini. Pokoknya nanti kalau ke sini kamu sungguh-sungguh kepada Allah supaya dia dapat hidayah. Maka Usaid ini bilang sama Sa'ad, Sa'ad, itu di sana itu saudara kamu As'ad ibnu Zurarah mau dibunuh orang, cepat-cepat kamu sana. Padahal ini cuma ditipu aja dia ini. Ini saudara kamu As'ad mau dibunuh orang, cepat-cepat ke sana. Masa ya iya? Langsung ini saat berangkat pergi ke majelisnya Mus'ab itu. As'ad di situ juga. Kok nggak ada apa-apa? Ya. Oh, paham saya, ini maksudnya suruh mendengarkan pengajian di sini. Ya. Nah, akhirnya Sa'ad pun masuk Islam. Ya. Sa'ad pun masuk Islam. Ya. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini asasnya dakwah ini memikirkan orang-orang umum, mulaikan orang-orang du'afa, karena pandemen dakwah ini orang du'afa. Innama tungsaruna bi du'afaikum, kata Nabi alaihi wasallam, pertolongan Allah itu datang dari orang-orang du'afa, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ini pandemennya sebenarnya. Tapi di samping itu semulaikan kita juga memikirkan tokoh-tokoh ikram kepada para ulama-ulama, supaya timbul hubungan baik dengan mereka. Ini semulaikan Allah Ta'ala. Dikatakan para masyayikh kita, kalau satu kampung ulama sudah mengatakan iya kepada kerja dakwah ini, berarti sudah 50% kerja sudah selesai, katanya. Kalau ulama sudah iya itu 50% kerja sudah selesai. Maka sudah mulaikan Allah Ta'ala hubungan baik kepada para ulama. Timbulkan satu suasana, ulama itu akan punya kefahaman, ini orang-orang dakwah itu orang saya juga itu. Dan timbulkan di kalangan orang dakwah itu satu kefahaman, ulama-ulama itu adalah ulama saya juga. Tidak ada istilah ulama tabligh, pesantren tabligh, tidak ada. Semua ulama kita, semua ulama itu ulama kita. Kita harus hormati mereka, kita harus berdoa untuk mereka. Seperti doanya Maulana Ihsan di Rewin itu, dia taklim akhir itu sering beliau berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan kepada para ulama, berikanlah keberkahan kepada para ulama, mudahkanlah mereka untuk menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah mudahkanlah umat ini untuk mendekat kepada para ulama sehingga belajar ilmunya Rasulullah SAW. Ya begitu semuanya kan. Jadi jangan sampai ada suasana-suasana golongan-golongan, suasana golongan-golongan. Kita menjadi umat yang satu semuanya kan. Maka baginda Nabi pertama kali diperintah oleh dakwah dengan iqra. Iqra itu maknanya disuruh dakwah semuanya kan. Maknanya bacalah Al-Quran kepada umat, maksudnya dakwah, maksudnya iqra itu seperti itu. Bukan iqra itu maksudnya suruh baca di kamar, tidak. Bacalah Quran ini kepada umat, itu maksudnya iqra. Seumpama maksudnya iqra itu suruh baca sendiri, nggak ada surat iqra, ya kan? Nggak ada orang tahu surat iqra kalau suruh baca sendiri. Maksudnya iqra itu baca kepada umat, baca kepada umat. Nah, mulai kan Allah SWT, Bismi Rabbik, dengan atas nama Tuhan kamu, dengan atas nama Tuhan kamu, bukan atas nama kabilah kamu, bukan atas nama suku kamu, bukan atas nama Bani Hashim, Bani Muttalib, tapi atas nama Tuhan kamu. Maka kita ini dakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang menjadikan kita ini berpecah-pecah, ini harus kita hilangkan. Kata-kata yang membuat orang itu berpecah belah, kita harus kita hilangkan. Seperti istilah karkun, karkun bangsa apa tuh? Apa tuh bedanya karkun karo kalkun? Ini istilah-istilah ini
sebaiknya itu dihilangkan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih istilah yang lebih baik. Muhajirin, Ansor, Muslimin, ya, sudah dikasih istilah-istilah yang lebih baik. Kenapa kita ini bikin istilah-istilah baru ini, malaikat? Yang kadang-kadang malah membingungkan orang. Nah, dikira ini kita ini golongan apa? Ya, maka sebabnya dari kita sendiri, dari kita sendiri. Kita sudah mulaikan Allah Ta'ala, seorang dai ini ucapannya, tindakannya, semuanya itu harus tindakan yang menyatukan, ucapan yang menyatukan dalam setiap ucapannya. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di antara orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang selalu mendoakan istighfar untuk orang-orang yang beriman yang sebelumnya. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka kata para ulama ini, kalau kamu ini ketemu orang yang lebih tua, karena berarti iman dia lebih dulu dari kamu, maka kamu harus hormati. Kamu hormati. Walladzina ja'um ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, orang-orang yang mendahului saya dalam agama ini, Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Maka kita ini kalau ada teman, kamu kapan dakwah? Ya baru. Nah, saya sudah 3 hari yang lalu saya dakwah. Oh, ini berarti kakak kamu ini, ya, kamu harus hormati dia karena dia sudah duluan dakwah lebih 3 hari dari dia. Ya. Maka ini termasuk sabaquna bil iman, sudah mendahului kamu di dalam agama. Ya. Maka kamu harus hormat pada orang-orang lama. Ya. Hormat pada orang-orang lama, walaupun orang lama itu sudah lama tidak keluar. Ya. Ya. Sudah lama tidak keluar. Tapi kamu harus paham, kamu bisa keluar itu gara-gara orang lama-lama itu dulu. Kalau nggak ada orang-orang itu, kamu tidak keluar. Maka kita ini harus hormat kepada orang-orang lama, pendahulu-pendahulu kita. Kita hormati mereka, kita cintai mereka, kita istighfar kepada Allah, kita mohonkan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu hati, kasih sayang satu sama lain. Kasih sayang satu sama lain, menghormati satu sama lain, melihat kebaikan satu sama lain. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, kalau orang sudah kasih sayang satu sama lain, maka Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib kecintaan Allah datang kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, saling berziarah karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, saling korban karena Allah. Maka kita ini semalakan Allah Ta'ala, kalau ingin dicintai oleh Allah, diantaranya saling mencintai karena Allah. Maka kalau dalam hati ini ada rasa dongkol kepada siapa saja orang Islam, apalagi teman-teman perjuangan kita, neng hati gak enak, ini musibah ini. Ini musibah, jangan kita, ini musibah ini. Kalau saya tidak bisa mencintai teman-teman saya, ini maknanya Allah tidak cinta sama saya ini. Masya Allah, gawat ini semalakan Allah Ta'ala. Maka kita ini harus mencintai teman-teman kita, mencintai. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, mutazawirina fiyya, mutajalisina fiyya. Saling mencintai satu sama lain. Masya Allah. Jangan sampai kita ini duduk, kelihatannya kumpul, tapi hatinya ngalor ngidul. Nah, ini sifatnya orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Wa tahsabunahum jami'a wa qulubuhum syatta. Ketoke kumpul tapi jane atine mangkel. Ya, ini sifatnya orang Yahudi. Tapi kalau sifatnya orang iman tidak semalakan. Wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini banyak orang menerjemahkan hadis ini dengan cara yang keliru ini. Ada di antara orang yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat adalah rajulani, 2 laki-laki, tahabba fillah, keduanya saling mencintai karena Allah. Istama alaihi, waktu kumpul dia saling cinta karena Allah. Istama alaihi itu maknanya waktu kumpul ini saling cinta karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, waktu sudah berpisah pun tetap juga mencintai dia karena Allah. Itu maknanya dalam tafsir-tafsir, dalam kitab-kitab itu. Bukan berpisah
berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, itu keliru maknanya itu. Dalam hadis ini loh maksudnya. Ya, tapi bertemu dalam keadaan cinta, berpisah pun dalam keadaan cinta. Ini maknanya begitu. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ketemu dalam keadaan cinta, berpisah pun juga dalam keadaan cinta. Ini diantara orang yang akan mendapat naungan di bawah aras pada hari kiamat. Jadi kita ketemu, Masya Allah, dalam keadaan cinta, saling mencintai. Ini teman perjuangan saya yang akan meneruskan amalan-amalan saya ketika mati saya. Setelah pisah, kita ke daerahnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing, ke rumah masing-masing, masih ingat saja, masih seneng saja, ya, cerita kebaikan teman-temannya. Nah, ini namanya istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kumpul dalam keadaan cinta, berpisah pun dalam keadaan cinta. Ini orang yang dapat naungan di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Namanya orang itu kalau sudah cinta, ya, yang buruk pun tampak baik. Tapi kalau orang itu sudah benci, yang baik pun tampak buruk. Ya. Jadi kenapa kau ini kok buruk? Kamu kan enggak cinta, maka buruk. Ya. Itu yang salah itu matanya, bukan keadaannya. Ya. Tapi kalau sudah cinta, keadaan yang buruk pun kelihatannya tuh baik, seneng aja, ya, seneng aja. Kalau orang tuh rukun, makan sambel, tewel, ya, sudah enak saja. Ya. Tapi kalau sudah bertengkar, walaupun sate, gulai, krengsengan, juga rasanya nggak enak semuanya. Ya. Namuliakan Allah Ta'ala, maka kata para masyayikh kita, orang yang saling cinta mencintai, satu tikar pun sudah cukup. Tapi orang yang saling benci membenci, satu negara tidak cukup untuk dua orang ini. Satu negara nggak cukup tempatnya, sumpek. Namuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya ini sifat mahabbah satu sama lain. Namuliakan Allah Ta'ala. Ini kata para masyayikh kita, la ilaha illallah, hakikatnya bergantung total kepada Allah, tunduk total kepada Allah. Muhammadur Rasulullah, di antara makna Muhammadur Rasulullah itu, hakikatnya Muhammadur Rasulullah itu adalah mencintai umat. Karena ini sifatnya Rasulullah itu mencintai umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mencintai umat. Nabi itu mencintai umat. Maka orang yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah ini belum mendapatkan hakikatnya yang sejati sebelum dia ini mencintai umat. Mencintai umat. Dan cinta yang sebenarnya Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini mengajak umat ini kepada agama, itu baru cinta. Kalau kita ini Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, ya. Tapi kalau kita tidak ajak kepada agama, hakikatnya kita ini kejam kepada orang tadi, ya. Kita punya anak, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih rumah, kita kasih mobil, kita kasih uang, obat-obatan, segala fasilitas komplit. Kalau kita tidak ajak kepada dia, kepada agama, sebetulnya kita ini kejam kepada anak kita. Itu seperti orang yang memelihara ayam goreng, ya kan? Dikasih makan, kasih minum, kasih obat, kasih rumah, untuk apa? Untuk dipanggang, ya, untuk dipanggang. Maka dia ini bukan bisa dikatakan pencinta ayam, tetapi Subhanahu wa ta'ala, dia ini sangat kejam kepada ayam tadi. Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta yang sebenarnya, kalau orang itu mengajak umat ini kepada agama, ini baru cinta yang sebenarnya. Kalau mengajak manusia pada agama, berarti mengajak manusia kepada kebahagiaan yang kekal abadi, keselamatan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Maka sudah mulaikan Allah Ta'ala. Dan padahal mulaikan mencintai umat ini termasuk syarat supaya Allah itu mencintai kita. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Kalau kita sayang pada umat, disayangi oleh Allah. Namuliakan Allah SWT, maka tandanya orang itu benar dalam kerja agama ini, semulaikan tambah hari tambah bergantung pada Allah, tambah hari tambah takut pada Allah, tambah hari tambah cinta kepada Allah, dan tambah hari tambah sayang kepada umat. Ini tandanya kerja kita ini benar, kerjaan ini benar. Kalau hasilnya tidak seperti itu, berarti perlu dikoreksi lagi.
mungkin kerjanya tidak benar, mungkin amalannya tidak benar. Maka kita koreksi lagi, sampai tambah hari tambah takut kepada Allah, tambah hari tambah cinta kepada Allah, tambah hari tambah mengagungkan Allah, tambah tunduk kepada Allah, dan tambah hari tambah sayang kepada umat. Kata Syekh Abdul Wahab, tandanya sayang kepada umat diantaranya tidak mau mendengar kalau ada orang cerita keburukan orang. Ini tandanya orang itu cinta sama umat. Seperti seorang ibu yang sayang sama anaknya, ya. Walaupun ibu itu tahu memang anaknya ini hidungnya pesek, ya, kulitnya hitam, ya, tapi nanti kalau ada orang itu bilang, wah anak kok hitam kayak kuali seperti ini, apa ini, ya, maka ibu tadi tidak tahan, jangan bilang begitu, sakit hati saya, ya, sakit hati saya, karena sayangnya ibu kepada anak. Nah, mulai karena Allah begitu juga orang yang sayang kepada umat, dia tidak mau mendengar itu. Orang yang menjelek-jelekan sana, jangan, saya tidak tahan mendengar itu. Nah, ini tandanya orang itu sayang kepada umat, cinta kepada umat, dan ini tandanya orang itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang semulaikan Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semulaikan pada akhir zaman ini semulaikan. Pada akhir zaman yang sudah kayak begini nih keadaan umat semulaikan, tiba-tiba dengan kehendak Allah, dengan kudrat Allah, dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan diri kita, telah bangkitkan beberapa kalangan dari umat ini untuk membangkitkan kembali usaha yang mulia baginda Muhammad SAW, meneruskan kembali, memperbaharui kembali, menyemangatkan kembali. Ini satu karunia Allah yang sangat besar yang harus kita renungi betul-betul keagungan karunia ini semua. Kata para masyayikh kita, kalau orang itu ibadah seperti orang yang punya mobil katanya. Tapi kalau orang itu dakwah seperti orang yang punya pabrik mobil, katanya. Nah, mulai kan, tapi kalau orang itu bisa menggerakkan orang, mentaskil orang untuk dakwah, itu seperti orang yang tiap hari bikin pabrik. Nah, kayak apa kayanya dia semua kan? Kayak apa kayanya dia ini? Maka semulaikan Allah Ta'ala, para masyayikh itu memberikan gambaran-gambaran. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu punya amalan, maka seperti orang itu punya emas. Tetapi semulaikan kalau orang itu dakwah kepada amal, seperti punya sumber emas. Tapi kalau orang itu menggerakkan orang untuk dakwah, berarti dia ini tiap hari bisa membuat sumber sendiri. Bagaimana keuntungan dia ini semulaikan? Keberuntungan dia semulaikan. Maka kita tidak bisa mensyukuri nikmat ini semulaikan dengan sebenar-benarnya. Ini betul nikmat yang besar, agama ini nikmat yang besar, dan usaha agama ini nikmat yang sangat-sangat besar. Tapi ini jangan diartikan kemudian kita mengecilkan amal-amal yang lain. Kalau orang itu dakwah kemudian mengecilkan amal yang lain, itu seperti orang punya pabrik mobil Mercedes, kemudian mulaikan dia bilang-bilang kemana-mana, mobil ini apa? Nggak ada gunanya, murah ini murah, mobil ini murah. Ini nggak ada nilainya, mobil itu nggak ada nilainya. Akhirnya bagaimana? Lama-lama nggak ada orang yang beli mobil itu. Akhirnya pabriknya bongkor, malaikat. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, ini kalau orang dakwah mengecilkan amal orang lain, seperti orang punya pabrik, tidak mau mempromosikan produksinya, akhirnya malah bangkrut. Ini mulaikan Allah Ta'ala, tapi maka dakwah ini kita harus mengagungkan setiap amal. Karena amal ini semulaikan Allah Ta'ala, walaupun sekecil-kecilnya amal malaikat, ini perintah Allah, maka menjadi sebesar-besarnya perkara dalam hati orang yang beriman. Karena perkara itu walaupun kecil, kerja walaupun kecil, tapi kalau yang menyuruh ini besar, maka ini kerja ini jadi besar. Bagaimana pula kalau yang menyuruh itu yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada istilah amal kecil, itu tidak ada sebenarnya. Semua amal itu besar, karena ini semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulai karena Allah Ta'ala, kalau orang ini mengecilkan satu amal, ini yang besar, ini yang kecil, itu tandanya dia ini imannya tidak benar, soalnya. Imannya tidak benar, soalnya. Kalau dia imannya benar, tahu amal ini perintah Allah, maka nggak ada amal kecil, semua besar semuanya, soalnya. Semua besar semua, soalnya. Sehingga kita beramal
setiap amal dengan penuh perhatian dan penuh kesungguhan. Maka kalau kita membaca kitab Fadhailul Amal itu, kalau kita renung itu aneh. Kalau kita membaca Fadilah Tabligh, maka seolah-olah tidak ada amalan lebih besar dari tabligh. Kalau kita membaca Fadilah Quran begitu juga, seolah-olah tidak ada amalan lebih besar dari Quran, baca Quran. Kalau kita ini membaca Fadilah Zikir begitu juga, seolah-olah tidak ada amalan lebih tinggi dari zikir. Wala dzikrullahi akbar. Ya, terus bagaimana menyimpulkannya itu? Menyimpulkannya itu semua amal itu besar, semua amal itu penting dilihat dari masalahnya masing-masing. Dakwah ini penting, mulai kan sangat-sangat penting karena ini untuk membangkitkan iman, untuk membangkitkan amal. Zikir itu penting karena zikir itu apa? Untuk menghubungkan semua orang hamba kepada Allah. Baca Quran itu penting karena ini mendengar firman Allah. Jadi pentingnya itu dari segi masing-masing, mulai kan. Namanya mata itu penting karena apa? Untuk melihat. Penting mana dengan telinga? Ya kan? Penting mana dengan telinga? Kalau untuk mendengar itu paling penting itu telinga, ya kan? Nah kalau untuk melihat paling penting mata. Kalau dengan hidung, loh jangan dibandingkan. Untuk bernafas sih paling penting hidung, ya kan? Nah kalau dengan alis, Pak. Nah. Loh, untuk supaya ganteng paling penting alis, ya kan? Kalau alisnya itu nggak ada, nggak laku kawin kamu, ya kan? Jadi nggak ada barang tidak penting ini semua, malaikat. Maka seluruh amalan itu kita pentingkan semuanya, kita pentingkan semuanya, kita perhatikan semuanya, karena semua ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat wa Taala. Tetapi untuk memalai seluruh amal ini, supaya kita bisa mengamalkan seluruh amal, dan bagaimana umat ini mengamalkan seluruh amal, usaha pertama adalah dengan dakwah. Dan dakwah ini malaikat wa Taala, supaya dakwah ini betul-betul yang sungguh-sungguh, maka langkah pertama kita mesti keluar di jalan Allah 4 bulan. Insyaallah malaikat. Yang niat untuk 4 bulan malaikat, silakan berdiri ke belakang. Taqabbalallah, jazakumullah. Silakan malaikat. Silakan malaikat yang mau 4 bulan, silakan berdiri ke belakang. Taqabbalallah, jazakumullah. Silakan malaikat yang mau 4 bulan. Silakan, taqabbalallah, jazakumullah. Kita dari musyawarah ini mau mengeluarkan jamaah 4 bulan sebanyak-banyaknya, ya, jamaah 40 hari juga sebanyak-banyaknya. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari silakan berdiri. Taqabbalallah, jazakumullah. Ada niat untuk mengeluarkan 10.000 jamaah malaikat. 4.000 jamaah 4 bulan, 6.000 jamaah 40 hari malaikat. Ya. Kita mulai malaikat. Kita mulai sekarang, ya. Kita bangkit 4 bulan 40 hari, sehingga nanti akan dibentuk jamaah-jamaah dari mahalah-mahalah, dari masjid-masjid, dari rumah-rumah. Kita mulai sekarang, sehingga istimak kita Agustus nanti mulai kan jadi istimak yang sukses. Kita mulai dengan pengorbanan.